Ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat, dunia langsung membaca satu hal. Indonesia ingin naik kelas. Ini bukan sekadar pernyataan diplomatik biasa. Ini adalah sinyal bahwa Jakarta ingin masuk ke arena konflik paling sensitif di dunia saat ini. Konflik Iran dan Amerika bukan hanya soal dua negara yang bersitegang. Di baliknya ada persoalan energi global, stabilitas Timur Tengah, hingga perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Setiap ketegangan di kawasan itu berdampak pada harga minyak, pasar keuangan, bahkan stabilitas ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Artinya, ketika Prabowo menawarkan mediasi, itu bukan hanya soal idealisme perdamaian, tetapi juga soal kepentingan nasional. Secara historis, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak berpihak tetapi juga tidak diam. Dalam konteks ini, langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya menghidupkan kembali peran Indonesia sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat. Posisi unik Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, dengan hubungan baik ke Washington, secara teori memang memberi ruang untuk menjadi penghubung komunikasi. Namun geopolitik tidak berjalan di atas niat baik semata. Mediasi membutuhkan leverage. Pertanyaannya sederhana tetapi krusial. Apa yang membuat Iran dan Amerika Serikat merasa perlu mendengarkan Indonesia? Apakah Indonesia memiliki pengaruh ekonomi, militer, atau strategis yang cukup kuat untuk mendorong kedua pihak duduk bersama? Disinilah realitas keras diplomasi global bekerja. Dalam konflik besar, mediator biasanya adalah pihak yang memiliki pengaruh nyata atau kepentingan langsung terhadap kedua belah pihak. Tanpa daya tekan atau insentif konkret, mediasi berisiko menjadi simbolik. Indonesia mungkin dihormati, tetapi apakah cukup berpengaruh? Di sisi lain, langkah ini juga memiliki dimensi domestik. Tampil di panggung global sebagai calon penengah konflik besar tentu memperkuat citra kepemimpinan. Ini menunjukkan keberanian dan visi internasional. Dalam politik, persepsi global seringkali berdampak langsung pada legitimasi di dalam negeri. Ketika seorang pemimpin dipandang berperan di dunia internasional, posisi tawarnya di dalam negeri ikut menguat. Namun ada risiko reputasi yang jarang dibahas. Jika tawaran ini tidak ditanggapi atau bahkan ditolak, Indonesia berpotensi terlihat terlalu ambisius. Dalam geopolitik, kredibilitas adalah modal jangka panjang. Sekali dianggap overestimasi diri, sulit untuk membangun kembali persepsi tersebut. Ada pula faktor eksternal yang lebih kompleks. Konflik Iran-Amerika tidak berdiri sendiri. Di belakang layar ada kepentingan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Teluk. Setiap langkah Indonesia akan dibaca oleh banyak mata. Jika terlalu condong ke satu persepsi, keseimbangan hubungan strategis bisa terganggu. Artinya, tantangan terbesar bukan hanya menjadi mediator, tetapi menjaga keseimbangan di antara kepentingan global yang saling berbenturan. Lalu bagaimana kemungkinan ke depan? Ada 3 skenario realistis. Pertama, Indonesia diterima sebagai jalur komunikasi informal, bukan mediator resmi, tetapi sebagai jembatan diplomatik. Ini sudah menjadi kemenangan reputasional besar. Kedua, tawaran tidak ditolak, tetapi juga tidak direspons serius. Indonesia tetap aman, namun tanpa dampak signifikan. Ketiga, tawaran diabaikan atau tidak mendapat dukungan. Dalam skenario ini, risiko reputasi menjadi taruhan utama. Jika berhasil, yang diuntungkan adalah posisi Indonesia di panggung dunia, stabilitas ekonomi nasional akibat potensi meredanya ketegangan, serta citra kepemimpinan Prabowo. Jika gagal, kerugiannya bukan pada ekonomi langsung, melainkan pada persepsi global terhadap kapasitas diplomasi Indonesia. Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar adalah ini. Apakah dunia melihat Indonesia sebagai penengah yang kredibel, atau hanya sebagai negara yang ingin memainkan peran lebih besar dari kapasitasnya? Dalam geopolitik, persepsi adalah kekuatan. Dan kekuatan yang tidak diimbangi kapasitas bisa berubah menjadi beban. Menurut Anda, apakah langkah Prabowo ini strategi cerdas untuk mengangkat posisi Indonesia di dunia, atau justru taruhan diplomatik yang terlalu berani? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisa geopolitik tajam dan mendalam berikutnya.